bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. The Honorable Director of Cendrawasih University, Dr. Oscar Wambrau, SAMC, AGR. The Honorable, the Dean of Faculty of Economics and Business, Cendrawasih University, Professor Mesak Lake, SAMC. The Honorable, the President of Association of International Business and Professional Management, AIPPM, Dr. Lim Gai Sin. The Honorable, the Vice President of Association of International Business and Professional Management, AIPPM, Ira Kristiana. The Honorable, the Staff of Ministry of Social Affairs, Republic of Indonesia, Dr. Andes B. Purnamimano, MM. The Honorable, the Keynote Speaker, Professor Dr. Balthasar Kabuaya, MPA. The Honorable, our co-host, Faculty of Economics and Business, University of Papua, Indonesia. The Honorable, our co-host, Faculty of Economics and Business, Universitas Masimus, Indonesia. The Honorable, our co-host, Faculty of Economics and Business, Universitas Malikus Saleh, Indonesia. And the Honorable, Mr. and Mrs. Presenters, lecturers, distinguished guests, fellow participants, ladies and gentlemen. I'm Grant Molilo. I'm the Master of Ceremony for today's conference. I'm very pleased and honored to be here. First of all, I would like to welcome you all to this prestigious conference, the first UNCEM International Conference of Economics and Business, UICEB, which is held by Cendrawasih University and supported Association of International Business and Professional Management, AIPPM, and attended by people all around the world. This including Indonesia, Malaysia, India, Nigeria, Pakistan, United States of America, and South Africa. On this occasion, we will have insightful presentations from prominent speakers across the countries, whom I believe shall enrich our knowledge regarding the theme of this conference, challenges of inclusive economy and business innovation towards sustainable development. We also want to thank our sponsor. First, our main sponsor is PT Freeport Indonesia. Also, second, Faculty of Economics and Business, University of Papua. Third, Faculty of Economics and Business, Universitas Masimus. Third, Faculty of Economics and Business, University of Maluku Saleh. Fourth, Mandiri Bank. Fifth, Papua Bank. And the sixth is PT Jasa Raharja, who have contributed to this prestigious event. Next, first thing first, we will have the special performance, which is Tari Pangku Sagu from Papua. This is Tari Pangku Sagu from Papua.
Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Mohon izin hari ini saya membawa sambutan dengan bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Cendrawasih, Bapak Dr. Oscar Wambra SCAGR yang berkenan hadir hari ini. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jaya Malang, dan perwakilan yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yerusalem Ternate Maluku Utara, yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua, saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus Merauke Papua Selatan, dan yang saya hormati para presenter, para materi, hamba Tuhan. Pertama, puji dan syukur kita naikkan kehadiran Tuhan yang Maha Baik atas perkenan Tuhan, sehingga kita bisa menghadiri konferensi yang pertama, konferensi internasional yang pertama yang dilaksanakan dengan tema tantangan ekonomi inklusif dan inovasi bisnis menuju pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2023 ini. Atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, saya menyambut kehadiran peserta, para pemateri, pembicara dengan segala hormat bisa berkenan hadir di kesempatan ini. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan juga kepada seluruh panitia yang bisa menyiapkan acara ini sehingga kita bisa laksanakan di hari ini. Dan akhirnya juga pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih banyak untuk kita semua, terutama para pemateri dan juga para narasumber yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga saya menyampaikan juga kepada para panitia, terutama Dr. Polisi Kambuaya beserta seluruh panitia yang bekerja keras sehingga kegiatan konferensi internasional ini tidak bisa laksanakan 2 hari, mulai dari sejak kemarin sampai hari ini. Dan sebelum saya meminta Pak Rektor untuk memberi sambutan sekaligus membuka acara ini, saya mungkin menjelaskan sedikit tentang kondisi Fakultas Ekonomi, karena data yang ada di video tadi itu data yang lama sehingga tidak sesuai dengan kondisi hari ini. Jadi kondisi kita hari ini itu jumlah lulusan kita sudah 12.000 lebih, baik S1, S2 maupun S3. Jadi kondisi kita hari ini seperti itu, dan juga gambaran terhadap kemajuan fakultas ini juga hari ini agak berbeda. Sekarang kita sudah jumlah dosen sudah sekitar 90 dosen. Guru besar sekarang kita sudah 8, akan segera bertambah lagi menjadi 9. Begitu ya Pak Rektor. Terima kasih karena ini konferensi pertama di usia 30 tahun. Ini saya harap dosen-dosen muda yang hadir ini harus
mengembangkan ini lebih lanjut. Memiliki potensi luar biasa, harus dikembangkan. Tahun depan kalau bisa kita laksanakan lagi. Tahun ini saya mau lihat ada jurnal-jurnal internasional yang Scopus bisa keluar melalui kegiatan ini. Kita harap dukungan dari organizer yang bisa membantu kita sehingga bisa kita laksanakan dengan baik. Terima kasih banyak, dan kesempatan ini saya mengundang Pak Rektor yang disambutkan sekaligus membuka acara di hari kedua ini. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Remarks will directly be given by the Rector of Cendrawasih University, Dr. Oscar Wambrau, MSc, AGR. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Cendrawasih, Bapak Profesor Mesakib. Yang saya hormati para wakil dekan di lingkungan Universitas Cendrawasih. Yang saya hormati para dekan yang hadir sebagai mitra dari kegiatan International Conference ini, yang dapat saya sebut di sini misalnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Papua, UNIPA, juga Universitas Musamus Merauke, Universitas Malik Saleh Aceh, Universitas Engkair, juga yang hadir di tempat kegiatan ini dari Universitas Ciputra, Universitas Machung, Dr. Lim sebagai penyelenggara, sekaligus dari NTB. Ya, secara khusus juga yang saya hormati para keynote speaker yang sudah menyampaikan materi pada hari pertama, dan juga nanti pada hari ini betul-betul yang saya hormati ada Dr. Sergei Ivanov, Dr. Preson Mani Tripati, Dr. Munasa Sarang, juga yang hadir juga di sini Dr. Lim Gaising, kemudian dokter juga yang kita harapkan akan hadir Bapak Dr. Andes Benur Tomimano, MM, selaku staf ahli Menteri Sosial Republik Indonesia, dan yang saya hormati dan banggakan rekan saya Profesor Julius Sarmolet, SC MBA PhD, yang juga akan memberikan materi pada International Conference di hari kedua ini. Juga secara khusus kepada Profesor Bert Kambuaya yang berkenan hadir namun dalam kondisi sedang sakit sehingga tidak bisa memberikan materi. Juga para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Cendrawasih beserta seluruh ketua program studi di lingkungan Universitas Cendrawasih, secara khusus kepada para pimpinan ketua program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Juga secara khusus saya menyampaikan rasa penghargaan saya kepada para sponsor dan pendukung dalam kegiatan International Conference ini, yang saya hormati. Dari para sponsor yang hadir adalah
pimpinan manajemen dari PT Freeport Indonesia, pimpinan dari Bank Mandiri, Bank Papua, serta PT Jasa Raharja Putra Papua. Yang saya hormati pula para peserta presenter yang akan menyajikan materi, baik yang dilakukan secara offline dan yang akan mengikuti juga secara online. Juga semua peserta hadirin yang hadir melalui Zoom meeting atau YouTube yang disediakan oleh penyelenggara. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua diberi kekuatan, karunia, sehingga bisa hadir bersama di tempat ini untuk mengikuti International Conference Ekonomi dan Bisnis yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara Zoom, bahwa kegiatan kita di hari ini yaitu International Conference of Economic and Business ini mengambil tema yang kita bisa lihat sama-sama, Challenge of Inclusive Economic and Business Innovation towards Sustainable Development. Ini akan menjadi satu kegiatan yang bergengsi karena kita laksanakan dengan skala internasional dan saya kira ini mungkin yang pertama di lingkungan Universitas Cendrawasih diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi. Sehingga saya bisa bilang ini merupakan kegiatan yang bergengsi tersebut sebagai satu kegiatan yang sifatnya sangat besar dan internasional. Kegiatan ini diinisiasi dalam rangka memeriahkan 30 tahun usia daripada berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan ini sekaligus juga merepresentasikan Fakultas Ekonomi dari masa ke masa terhadap kualitas daripada Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sendiri. Bapak Ibu hadirin sekalian, di usia yang 30 tahun ini, Fakultas Ekonomi ini sudah semakin profesional, sudah terlebih lagi secara khusus sudah menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengajaran dalam Tridharma Perguruan Tinggi ini sesuai dengan semangat kita semua, di mana juga sekarang sudah masuk kepada yang kita sebut sebagai Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga ini suatu prestasi capaian yang terus dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dalam usianya yang mencapai 30 tahun atau memasuki 30 tahun. Ini menunjukkan makin konsen untuk menyediakan dan memberikan sumber daya manusia di tanah Papua yang lebih berkualitas untuk mengisi ekosistem pendidikan yang lebih berkompeten. Bapak Ibu sekalian, dalam memeriahkan kegiatan ini, terutama dalam rangka Dies Natalis Fakultas Ekonomi Bisnis ini, tidak hanya sebatas untuk merayakan perayaan Dies Natalis, tapi perayaan ini juga didesain untuk kita dapat mewujudkan semangat kita untuk lebih mempertegas penyelenggaraan pendidikan tinggi kita melalui semangat baru Universitas Cendrawasih yang sudah berstatus Badan Layanan Umum atau PTNLU, sehingga ini memberi kesempatan peluang kepada kita semua, baik universitas maupun semua fakultas yang ada di lingkungan Universitas Cendrawasih, untuk lebih meningkatkan kualitas dari masing-masing lembaga atau institusi di lingkungan Universitas Cendrawasih. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tema kita pada International Conference ini, maka kita bisa mengetahui bahwa perekonomian yang sedang kita hadapi ini menghadapi tantangan yang besar,
Ini terkait dengan bagaimana kita mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang tergantung pada sumber daya alam yang berlimpah dan menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, ini mungkin sedikit dari topik kita yang ada pada tema kita yang ada pada kegiatan internasional conference ini, dan akan dielaborasi dan ini oleh para peserta, para penyaji yang hadir pada kegiatan kita di pagi hari ini. Maka international conference ini tentu akan menjadi aktualisasi daripada baik Fakultas Ekonomi Universitas Cendrawasih itu sendiri untuk ikut terus menggerakkan dan memproduksi berbagai kegiatan yang merupakan nilai tambah bagi bagaimana peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan secara khusus di tanah Papua ini. Saya mengucapkan selamat mengikuti international conference ini yang telah menghadirkan para keynote speaker yang profesional dan handal, dan juga akan memberi kesempatan atau membuka wawasan bagi kita semua secara khusus dalam konteks dan dimensi pembangunan yang berkelanjutan tadi. Selamat berdinamika juga untuk para presenter yang akan mempresentasikan materinya pada sesi presentasi full paper maupun dalam bentuk poster. Semoga ini memberi pengetahuan bagi kita semua, terutama semakin memberi knowledge dalam perkembangan melalui interaksi dan diskusi pada sesi-sesi pada presentasi nanti. Ini juga terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu, terutama secara khusus kepada para sponsor yang mendukung penyelenggaraan kegiatan internasional conference ini hingga dapat terlaksana dengan baik. Saya juga mengucapkan selamat kepada Ketua Panitia dan seluruh tim yang telah berupaya dalam memaksimalkan untuk penyelenggaraan kegiatan ini, sehingga kita semua berharap semoga kegiatan ini akan selesai dan sukses dalam penyelenggaraan international conference, dan sekaligus juga sebagai bagian daripada puncak penyelenggaraan Dies Natalis ke-30 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih. There is no plan B because do not have a plan B. We have to work and galvanize our action. Silakan diterjemahkan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan International Conference yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-30 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih di tanggal yang diselenggarakan dari tanggal 27 dan 28 Oktober 2023 ini secara resmi dibuka. Please give a round of applause. Being given the certificate by the AIPPM and also from the AIPPM to the Cendrawasih University in the exchange. Please give a round of applause. After the change of the certificate, now the exchange of the placard. This placard will be given by the AIPPM to the Cendrawasih University. In this case, the rector of Cendrawasih University, Dr. Oscar Wambrau, that will be given. Dr. Quincy Kamboya also accompanied as the chairman of this conference of UICB 2023. Please give a round of applause.
Bapa di sorga, kehadiran kami di dunia ini adalah sebuah penugasan dari Tuhan. Kami mensyukuri semuanya Bapa. Dan hari ini pun atas pertolongan Tuhan, kami ada dalam satu kegiatan konferensi internasional ekonomi dan bisnis dalam rangka Disnatalis Universitas dalam rangka Disnatalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ke-30 Universitas Cendrawasih. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami sudah melaksanakan kegiatan ini. Hari ini adalah hari kedua untuk kami melanjutkan semuanya. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah manusia biasa. Karena itu Tuhan kami memohon pertolongan Tuhan selalu, sehingga kegiatan ini boleh terlaksana seperti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami terus menjalankan kegiatan di hari ini sampai selesai. Biarlah terjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. That will be changed. The place for the keynote speaker, replacing Dr. Ben-Hur Tobimano. And now, in order to start the session, please welcome our wonderful director for today, Mr. Kurniawan Padma, SAMAK, CAP, CRP, CMII. Please come to the stage. Okay, good morning ladies and gentlemen. Good morning. Okay, welcome to today's gathering about inclusive economy and business innovation toward sustainable development. My name is Kurniawan Padma and I will be a moderator for today's discussion. First, let me greet you with a special greeting from Papua, Wanyame, Hoi, Kinaunak, Koyang, Osa, Koki, Yubiaku, Ladies and gentlemen, even though this event on international scale, but local wisdom must be always careful. To give you an overview of what we will be discussing today, we will be covering about challenges and opportunities about sustainable development. As we know that sustainable development has been on the agenda since the late 1980s, and over the time, much progress has been made in moving towards in a world that is more sustainable. However, the growth population and the issues surrounding climate change has made the challenge continue. So that we need, and it needs must be met into more initiatives. Ladies and gentlemen, we will have time for questions and comments at the end of the presentation. So that as the participants, you are encouraged to maybe ask questions and then share your thoughts and present any relevant examples. This keynote speaker is Professor Julius Arimolet. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Professor Julius Arimolet. Once again, let's have a big round of applause for Professor Arimolet. Allow me to introduce a little about himself. Julius Arimolet is a professor of economics from Cendrawasih University and completed undergraduate degree in development economics from Cendrawasih University. He finished a master's degree in a Master of Business Administration (MBA) and Master Trade and Development (MTD) from the University of Newcastle. And then awarded Doctor of Philosophy (PhD) from the National Institute of Labour Studies at Flinders University of South Australia. He had experience working with several institutions such as the United Nations, USAID, House Aid, UKID, and WP,
local government from conducting research in West Papua. He had also received Early Career Award from the University of Adelaide 2006, J. and Topaz Awards from National University of Singapore in 2018 and 2019. This is Professor Julius Arimolet. Ladies and gentlemen, in front of us, there is amazing person who will share valuable insight and valuable information to us. So, allow me as a moderator, will inform you about our role, who will be the guidance for us. We have limited times, exactly until 11 o'clock, 11 p.m., so that the rule is Professor Arimolet will present his presentation about 30 minutes, and then we are going to continue with a Q&A session. I hope that we can see well so that our discussion today will be more productive. So, for Professor Julius Arimolet, the time is yours. Let us give a big applause for Professor Arimolet, ladies and gentlemen. On behalf of me, I would like to say thank you so much for Pak Rector and also Pak Dean and also the committee that actually provided me to some issue about sustainable development. And I'm here to actually replace Professor Kambuaya. He is not good now, and then I hope he will get better soon. Yes. So my name is Julius Arimolet. I'm a lecturer at the School of Economics, Cendrawasih University, Faculty of Economics, Cendrawasih University. And currently I'm as director of the Center of Economic Development Inclusion and Poverty Alleviation in Papua. So today I would like to discuss about the inclusive economic and business innovation towards sustainable development issue and challenges. So this is my outline. Next. First, I would like to discuss about the issue of sustainable development and introduction, and also review literature about sustainable development, and also the Porter theory of diamonds, and also discover a little bit about the green economics. And the next, we also discuss about the issue of development and international perspective of inflation in the world. And the last thing, perhaps we can have some three issue message in relation to development of inclusion in the world. So what is actually sustainable development has become a commitment from the global community, especially the use of resources. And the most important thing is actually, as Pak Rector and also Pak Dean mentioned, is actually sustainable development always have look the future generation. That's why I think economic is important, but also environment also important for driving the development in the world recently. So I put some definition about sustainable development by Michael Tudaro in 2014. It's actually here is mention about sustainable development consists of economic, environment, and involvement of people in development. So this small presentation is actually, I'm going to have a look about the role of economic inclusion and also innovation of business as well as sustainable development, especially in green economic growth or economy hijau in the world and also in Papua. And yes, market is become crucial. Market is linked to efficiency indeed, but they have to have a look also about the political will from the government and also
from the other society, especially in terms of the eco-social norm. I think we can discuss later if we have any question about this one. So, what now is actually we facing many challenges. The first bigger issue now is related to the poverty. Our center now we have investigate or research about extreme poverty. The extreme poverty means if household they have income less than 1.9 US dollar per day. Mean if we have convert it in Indonesian currency, that is around 30,000 rupiah per day. It's called kemiskinan ekstrim or poverty extreme. That's issue not only in Indonesia but also in the other countries, especially in less developed country or developing country. The next issue related to climate change. Department, and my question is that in the spirit of an inclusive economy, we know that recently the government just been purchasing activities in TikTok. What do you think about this? Maybe you can share some thought about the effects of the government paying TikTok in purchasing activities. So probably could be affected policy makers next year. So I'm just wondering how inclusive we are now because of my question. Thank you. Yang pertama mengenai WOS atau implikasi daripada WOS itu terhadap inklusif pertumbuhan yang inklusif ya. Mungkin tadi saya sempat singgung sedikit ya, implikasi daripada eksploitasi yang berlebihan dengan konsep kapitalisme itu muncul disebut eksternalitas ya. Nah, eksternalitas itu adalah implikasi daripada proses produksi berpengaruh kepada lingkungan dan juga kesehatan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi di Papua atau di Costa Rica atau di Uruguay, kita lihat bahwa sekarang ini pemerintah atau dunia sudah berkomitmen sejauh mungkin kita jangan merusak lingkungan, ya. Nah, tapi perlu dicatat juga bahwa namanya pembangunan pasti ada yang dikorbankan, ya. Makanya inovasi dan teknologi menjadi sangat penting. Nah, bagaimana WISE ini kaitannya dengan inclusion? Nah, tadi kita sudah melihat di sini ya. Tadi saya singgung juga ya, bagaimana negara-negara sedang berkembang ini yang baru merdeka tahun 50-an atau tahun 40-an yang masih mengandalkan extractive natural resources untuk sumber ekonominya ternyata ditolak juga di Eropa ya. Nah, memang kalau kita lihat isu lingkungan menjadi sangat sensitif di masyarakat Eropa atau negara maju ya. Nah, seperti yang tadi saya sempat singgung mengenai kelapa sawit yang kita ekspor ternyata ditolak. Nah, tapi syukurlah Presiden Jokowi orangnya keras juga. Dia balas dengan tidak mengimpor raw material nikel. Ya, jadi itulah yang saya pikir bagus juga. Nikel adalah salah satu material untuk baterai. Nah, kalau kita tahu sekarang Jerman dan beberapa negara Eropa mereka akan buat mobil listrik, ya. Mobilnya ada, tapi baterainya nggak ada. Nah, makanya kita dilaporkan ke WTO ya. Ya, tapi itulah kondisi yang kita hadapi. Nah, jadi kalau saya lihat ini di Papua sendiri, memang ada beberapa perusahaan-perusahaan besar ya. Saya pernah di BP pada saat itu, pada saat tahun 2021 kita membuat kajian dengan teman-teman di Pusat Studi Kependudukan, dan BP dia belajar dari Freeport bahwa sangat hati-hati di dalam mengelola lahan atau mengelola hutan milik masyarakat adat di sana ya.
Nah, jadi yang mungkin bisa kita lakukan ini adalah sejauh mungkin kurangi itu waste atau sampah atau polusi lah kalau saya bilang ya, yang ada di hasil daripada proses produksi. Tapi di mana-mana kalau pertambangan itu pasti akan menghasilkan waste yang sangat luar biasa. Kalau kita mengaca di sebelah di Papua New Guinea yang dikelola oleh BHP, salah satu perusahaan juga tambang di sana, sama saja dia merusak. Jadi memang tambang itu akan merusak lingkungan ya. Nah, tapi ada beberapa cerita bagus juga di Skotlandia. Saya pernah ke sana, mereka bisa recovery, mereka punya tambang khususnya batu bara di sana. Nah, mungkin itu salah satu solusi untuk menghindari daripada kerusakan alam yang lebih parah lagi. Nah, dari Ibu Kori kaitannya dengan TikTok tadi ya. Nah, memang sebenarnya ya itu sekarang sangat masif sekali ya. Jadi memang media massa itu sangat masif untuk memesankan apakah itu pesan yang sifatnya edukasi atau pesan yang sifatnya kaitannya hanya untuk entertainment saja. Mungkin kita lihat kaitannya dengan kebijakan Papua ya. Papua sudah terpecah menjadi 5 provinsi ya. Di Papua Barat sudah ada Papua Barat dan Papua Barat Daya. Nah, saya pernah ke Papua Selatan dan juga Papua Tengah itu. Dan memang rata-rata yang terjadi kalau kita lihat bahwa kebijakan pemerintah di dalam mempercepat proses pembangunan itu butuh tantangan untuk daerah otonom baru ya. Nah, bagaimana daerah-daerah otonom baru ini dan juga daerah Papua ini concern terhadap ekonomi hijau, green ekonomi hijau. Jadi memang yang jadi permasalahan krusial di Papua itu adalah programnya tidak sustainable. Nah, kita ketahuilah, kita berharap bahwa program-program yang tadi yang saya paparkan itu inisiasinya dari lembaga donor, ya, dan diharapkan mereka bisa dilanjutkan dengan pemerintah. Nah, tetapi di dalam pemerintah sendiri kita tahu bahwa ya tim sukses berpengaruh situ. Jadi kadang-kadang ada program dirasa tidak penting kita hilangkan. Nanti yang berikutnya ada lagi, yang berikutnya tidak ada lagi. Jadi inilah dia macam timbul tenggelam. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga kalau saya perhatikan bahwa kebijakan di dalam khususnya ekonomi hijau atau pemberdayaan masyarakat Papua itu terputus-putus, ya. Dan ini tantangan ke depan buat kita. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Okay, thank you, Professor Arimoret. Ladies and gentlemen, we only have about 10 minutes to 11, so I must end the session today. And we have truly gained and have insightful presentation from Professor Arimoret. Before we end the session, maybe from Professor Arimoret, there is maybe a closing statement. Baik, jadi saya pikir sangat bagus ya. Tadi kita bicara mengenai pembangunan yang inklusif. Itu artinya bahwa selama ini di slide yang saya sebutkan tadi kita lebih kepada growth atau pertumbuhan atau dasarnya dari selain kapitalisme juga classical economics ya. Nah, di tahun 70-an mereka merasa bahwa ini pertumbuhan tinggi kok justru ada kemiskinan yang tinggi juga atau kesejahteraan berkurang. Nah, solusi yang terbaik sebenarnya kalau kita lihat adalah sustainable development yang kita bicarakan ini. Jadi kita juga bersyukur bahwa pemerintah Indonesia maupun Papua sudah memiliki komitmen di dalam pengembangan sustainable development. Contohnya di Papua kita memiliki ekonomi hijau. Jadi ini suatu peluang yang saya pikir cukup bagus supaya kita bisa menjaga
lingkungan Papua bukan hanya untuk generasi sekarang ini, tapi untuk generasi yang akan datang. Oke. Okay, thank you, ladies and gentlemen. Mahatma Gandhi was saying that education is the most powerful way to change the world. But with this international conference, we can say that ecological movement is also one of the ammunition to change the world. And one of the solutions is sustainable development. Let's have a final round of applause for our participant today. Once again, thank you very much for the keynote speaker, Professor Ari Molet, and all of us. Now I will let Mr. Greg Swalilo to take over the session. Thank you and see you next time. Ladies and gentlemen, we will have a short break around 15 minutes, and after that we can go to all of our classrooms as we already divided before. Now please have coffee and tea. We have 15 minutes break before we go to our classroom. Bapak Ibu sekalian, kita ada 15 menit rehat sejenak. Silakan menikmati kudapan tersisa, ada teh dan juga kopi. Kita akan masuk lagi. Setelah itu langsung ke kelas masing-masing yang telah dibagikan sebelumnya. Thank you. Ada standar akuntansi lingkungan yang diterapkan oleh beberapa negara, lalu kemudian kami tandingkan dengan spirit dari budaya EGIT itu sendiri. Tampilannya seperti ini, secara tekstual dan secara struktural dan sintetis. Nah, beberapa hasil yang kemudian kami dapatkan, ada 4 poin penting yang kemudian memberikan penegasan kepada kami bahwa budaya EGIT yang kemudian ada di suku Moi itu satu, mendukung secara penuh terkait dengan penerapan akuntansi lingkungan. Karena spirit dari akuntansi lingkungan itu sendiri, menurut 3 pendekatan yang tadi sudah saya jelaskan ini, itu bisa mengakomodir terkait dengan keberadaan akuntansi yang kemudian harus juga mengedepankan terkait dengan pendekatan sosial dan lingkungan. Terkait dengan rekomendasi yang bisa menunjang untuk suku Moi ini bisa lebih maju lagi, ya. Khususnya ada kolaborasi dengan pihak pemerintah setempat. Demikian dari saya. Attribution theory also explain that time pressure comes from external factors or outside an auditor who influence a person's action. Time limits considered unrealistic or task implementations, times exceeding and expected deadlines will make it difficult for auditors to detect fraud. Nah, itu ada yang negatif ya? Ada? Oke. Nah, kalau ada negatif, inilah yang kadang-kadang juga kita lihat di dalam sebuah analisis yang menggunakan kausal itu ada beberapa sebab sehingga dia negatif. Yang pertama mungkin datanya yang tadi yang saya katakan, dia bervariasinya cukup besar ya. Oke, next. Jadi langsung saya dengan bahasa Indonesia terkait dengan komitmen, ya. Jadi guru dalam hal ini belum satu komitmen. Baik Pak, kalau begitu pertanyaan saya adalah kira-kira implikasi secara teoretikal atau dan metodologinya itu untuk riset mendatang seperti apa ya Pak? Implikasi secara teoretikal dan metodologi dari hasil penelitian ini. Terima kasih. Salah satu implikasi yang harus kedepannya itu yang harus diperhatikan adalah terkait dengan tadi variabel disiplin kerja seorang guru. Nah, terkait dengan itu maka kepemimpinan dalam hal ini kepala sekolah harus memberikan artinya yaitu ketaatan waktu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Now we are going to the certificate session. In this session, we will be giving some certificates to best speakers and to all of the presenters. Therefore, before we are going to handing the certificate, I will call out several names. For the names that I mentioned, please come forward. First,
With all the respect, I invite Cornelia Matani to come to the stage forward. Ibu Cornelia Matani to come to the stage forward. Jadi di momen yang tepat sekali untuk hari ini, kita orang-orang yang terakhir kali di ruangan ini, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir di sini. Momen ini sangat penting untuk kami, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Teman-teman tadi semua sudah presentasi, dapat sertifikat. Sertifikat jangan diganti di mana. Sertifikatnya tolong untuk difotokopi dan dikasih di jurusan. Jurusan untuk jejak digital kita. Yang berikut terima kasih untuk Pak Doktor dari Universitas Macung Universitas Indonesia. Terima kasih sekali. Dan ini adalah awal yang sangat baik sekali. Di tahun depan itu kami akan lakukan yang paling baik lagi, yang paling baik dan terbaik. Untuk yang saat ini kami banyak belajar, banyak kekurangan yang mungkin kami alami. Untuk saat ini sangat baik sekali untuk kami pelajari ini. Tahun depan itu kami akan lakukan yang sangat mulia, sangat besar sekali untuk kami lakukan. Karena ini demi kemajuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Betul. 2025 itu kami ngumpul di kawasan Asia Pasifik. Itu 2025. Untuk itu kami mulai mempersiapkan langkah-langkah yang baik untuk menuju ke sana. Terima kasih Pak Dokter. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman sekalian. Kalau dalam ilmunya Pareto itu ada 80-20. 80% kinerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu hari ini ditentukan hanya oleh 20% orang yang hadir di ruangan ini. Jadi kita harus support secara bersama-sama. Sangat apresiasi sekali karena ini pertama kali.
kita lakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 30 tahun baru hari ini kita lakukan. Ini luar biasa sekali. Terima kasih untuk Pak Dokter, terima kasih dan terima kasih. Saya mewakili Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan jajarannya sempat tadi hadir tapi mereka sudah pulang ke agendanya masing-masing. Saya menutup dengan resmi seminar internasional untuk siang hari ini yang kita mulai dari tanggal 27 sampai 28 Oktober. Baik, dengan resmi kami berempat ini menutupi seminar internasional untuk sore hari ini. Cause you're a sky full of stars. Hi, my name is Johan and I am from Universitas Hairun. Congratulations to Cendrawasih University for the first UICEB and thank you for ABPM for conducting this conference. I hope this conference will be a medium for sharing knowledge and ideas as well as networking for other researchers and fellows. Thank you once again and I'm happy back to Jayapura. Thank you. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, kesan saya terhadap konferensi internasional di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih 2023. Ya, bagi saya sangat senang, sangat bangga karena ini baru pertama kali dilakukan di tingkat fakultas dan juga bahkan Universitas Cendrawasih. Nah, ini salah satu upaya kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk terus meningkatkan kualitas akademik kita untuk menuju akreditasi unggul. Di lingkungan Universitas Cendrawasih ini kegiatan yang betul-betul terlaksana dengan sifat dan skala yang internasional, konferensi internasional, sehingga ini membuka kesempatan untuk bagaimana Uncen ke depan melalui berbagai fakultas yang ada untuk dapat menyelenggara kegiatan serupa atau international conference yang melibatkan berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal yang terbaik yang kami dapati selama konferensi internasional secara online maupun offline hari ini, kita mendapatkan banyak ilmu bagaimana menerapkan atau melakukan kegiatan konferensi internasional itu sendiri, dan juga kita bisa bertemu dengan berbagai akademisi dari seluruh dunia. Kemarin itu kita sudah ada bertemu dari India, dari Kolombia, dari Pakistan, dan juga ada dari Iran.